Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Para asatidz, hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, di situ Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah aku kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, zikirlah kata Allah. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Jadi ada sebagian yang membagi zikir seorang hamba kepada Allah ini diusahakan, diupayakan, disebutnya zikir makasih. Dan karena usaha maka naik turun. Kadang semangat zikir, kadang hoream. Nah, kalau kita zikir mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Ini disebutnya dengan zikir mawahib, anugerah karunia Allah. Jadi Allah akan memperhatikan, Allah akan membimbing, Allah akan menolong orang-orang yang berzikir kepadanya. Maka ada ungkapan wirid dan warid. Wirid itu zikir yang dirutinkan. Warid itu adalah karunia Allah, ya, efek hikmah dari zikir itu sendiri, itu warid. Wirid ini atau zikir yang dirutinkan, landasannya antara lain hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Ada teman saya tiap pada sholat itu baca Quran satu halaman. Tiap habis sholat fardu 1 halaman. Selalu, tapi dirutinkan. Nah, itu dicintai oleh Allah. Jadi beda-beda ya zikirnya. Dan zikir ini termasuk amalan mujahadah, memerangi hawa nafsu. Karena nafsu kita tidak ingin berzikir. Dan buah dari mujahadah, memerangi hawa nafsu, antara lain adalah petunjuk menuju jalan-jalan yang diridhoi Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, sungguh kami akan menunjukkan kepadanya menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini adalah perintah Allah. Fadhkuruni, ingatlah oleh kalian kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Kalau dalam tafsir-tafsir dijelaskan, ingatlah kepadaku dengan taubat, istighfar. Aku akan mengingat kalian dengan ampunan.
Ingatlah aku dengan macam-macam itu, dengan taat. Ingatlah aku dengan takwa dan lain sebagainya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebelum kita masuk kepada filosofi zikir, itu ada satu hadis, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa masalul ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah itu seperti orang hidup. Sedangkan orang yang tidak zikir kepada Allah seperti orang yang mati. Kita lihat perbedaan orang hidup, orang mati. Orang mati itu ya diam, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa memahamkan, tidak bisa menjelaskan. Nah, orang-orang yang berzikir di sini disebutkan seperti orang-orang yang hidup. Dia tumbuh, dia berkembang. Karena itu zikir ini nanti berkaitan dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Karena ketika orang melakukan zikir, pertama terjadi proses takhalli, pembersihan jiwanya dari sifat-sifat yang tidak baik. Dari penyakit-penyakit hati. Itu terjadi, kata Imam Al-Ghazali, takhalli. Dibersihkan qalbunya itu dari sifat ujub, takabur, riya, sum'ah, hasud, dan berbagai penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jiwanya dibersihkan. Termasuk dari sifat-sifat hewani. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan manusia itu ada dua. Yang pertama disebut al-insanul hayawani, manusia hewani. Fisiknya manusia, tetapi sifat-sifatnya sifat-sifat hewan. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah di dalam kitab Sirrul Asrar merinci sifat-sifat hewaninya itu. Ya, kita lihat saja, misalnya sifat licik, sifat mencuri, sifat pamer, sifat menyakiti, itu ada di dalam binatang-binatang. Nah, orang-orang yang masih memiliki sifat-sifat hewani ini disebutnya sebagai al-insanul hayawani. Kemudian yang kedua, kapan seseorang itu menjadi manusia yang seutuhnya? Itu disebutnya al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi kriterianya pertama adalah sifat-sifat hewaninya itu dibersihkan dari dalam jiwanya. Dia melakukan muhasabah, oh saya masih punya sifat-sifat hewani. Kemudian dia bersihkan, dia hilangkan. Lalu yang kedua adalah menerapkan sifat-sifat ketuhanan. Jadi Allah ini memiliki 99 asmaul husna. Nah, misalnya Allah ini punya asma Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bahkan kepada yang tidak beriman, bahkan kepada yang memusuhi Allah, Allah tetap saja Maha Pengasih. Lalu kemudian kita menerapkan sifat Ar-Rahman ini di dalam diri kita. Karena itu hadis Nabi yang mengatakan siapa yang hafal, man hafidhu, siapa yang hafal 99 asmaul husna, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan hafidhu ini
bukan hanya hafal di dalam memori otak, tetapi hafidho, menghafal ini adalah menerapkan dalam keseharian. Kecuali sifat takabur. Jadi kalau Allah Maha Pengasih, maka kita juga Maha Pengasih. Kalau Allah Maha Penyayang, kita bukan maha ya, kita berusaha menjadi penyayang. Allah Maha Suci, kita berusaha suci, membersihkan diri kita, baik zohir, kolbu, ruhani. Nah ini adalah mengamalkan Asmaul Husna, sehingga menjadi disebutnya insan kamil, manusia yang sempurna. Kalau Allah memiliki nama Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia berusaha mengasihi dan menyayangi kepada siapapun. Sehingga pernah dikisahkan ada seorang ulama berjalan-jalan di pinggir lautan bersama dengan murid-muridnya. Kemudian di situ ada sebuah perahu besar, dan di dalam perahu itu terjadi pesta, sebut saja pesta miras, minuman keras, pesta seks, pesta macam-macam. Suaranya hingar-bingar, campur baur gitu. Sehingga semua murid-murid ini mendoakan dengan doa yang tidak baik. Ya Allah, tenggelamkan mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka. Tetapi ulama ini tetap saja doanya penuh kasih sayang, karena dia menerapkan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama ini berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengkaruniai mereka kebahagiaan di dunia ini, berikan kepada mereka kebahagiaan nanti di akhirat. Tidak ada kebencian sedikit pun kepada orang-orang itu, hatinya tetap penuh dengan kasih sayang, karena mencoba meneladani Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir nanti dapat mengantarkan seseorang menjadi manusia sempurna. Pertama adalah melalui tuzakkin nufus anir rozail wasifatil hayawaniyah. Zikir ini kalau dirutinkan dapat membersihkan jiwa seseorang dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat hewani. Dan setiap orang pasti ada sifat tercela, sifat hewani itu ya memang sudah, karena manusia ini diciptakan dari ya ada unsur tanah ya, unsur tanah itu kan keras. Kadang-kadang orang itu keras gitu, sulit diubah, inginnya mengatur dirinya sendiri, disuruh oleh Allah ya, disuruh ibadah, disuruh ini, kadang tidak mau. Manusia juga ada unsur anginnya ketika diciptakan. Maka kadang manusia ini seperti angin-anginan berubah-ubah. Kadang kencang, kadang pelan. Nah itu yang memang perlu dikontrol. Kenapa kita butuh ilmu? Kenapa kita butuh teman yang baik? Kenapa kita butuh? Itu karena manusia itu angin-anginan. Kadang semangat, kadang jatuh sekali semangatnya. Kemudian manusia juga diciptakan secara fisik ada unsur api juga. Ada unsur api. Di satu sisi bagus semangat, tapi di sisi lain kadang tidak mau. Api ini sifatnya selalu ke atas. Dan tidak ingin ada yang berada lebih di atas daripada dirinya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini
dapat mengantarkan seseorang menjadi manusia yang sempurna, prosesnya yang pertama adalah karena zikir dapat membersihkan jiwa dari sifat tercela dan sifat-sifat hewani. Orang ketika sering berzikir, maka bacaan zikir itu berpengaruh terhadap dirinya. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian itu dalam kitab Sirajut Thalibin. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud, apa kamu tahu maksud dari la haula wala quwata illa billah? Kemudian dijelaskanlah oleh Nabi, la haula an maksiatillah. Kita tidak berdaya untuk selamat, ya, terhindar dari kemaksiatan. Wala quwata fi taatillah. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dan memang kita harus selalu meyakini bahwa ketika kita bisa melakukan zikir, kebaikan, harus kita yakini bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Walaupun kitanya memang berusaha ya, tapi kita harus yakin bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Kita misalnya, ya kita bisa merasakan sendiri ya. Orang yang rajin zikir misalnya, tiba-tiba sakit, dia nggak kuat zikir lagi karena sakitnya. Orang yang rajin zikir, tiba-tiba ada kesibukan, ada tugas, zikirnya bisa ditinggalkan. Maka zikir ini adalah anugerah dari Allah. Sehingga kalau seseorang semakin banyak zikirnya, maka dia harus meningkat syukurnya kepada Allah. Bukan meningkat perasaan ujubnya itu ya, bangga diri. Wah, saya ini hebat ya. Semalaman saya baca sholawat. Tetapi yang meningkat adalah syukurnya kepada Allah karena diberi anugerah bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini pertama membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat hewani. Ketika kita misalnya ada seseorang itu bakhil misalnya, pelit, lalu dia sering zikir, maka bakhilnya itu tiba-tiba menjadi berkurang sampai hilang, sampai berubah menjadi dermawan. Itu karena itulah ulama mengatakan al-akhlaqul karimah bimudawamati zikrillah, bahwa akhlak mulia itu dapat diupayakan dengan zikir kepada Allah. Dan zikirnya ini bisa umum ya, mau zikir tahlil, mau sholawat, mau baca Quran, pokoknya zikir itu bisa mengubah seseorang, jiwanya. Ada seseorang yang misalnya emosi, cepat marah, kemudian dia mau zikir, maka kolbunya itu akan menjadi melunak, sehingga tidak lagi mudah marah, menjadi stabil. Jadi zikir ini adalah amalannya, tetapi efeknya itu adalah akhlakul karimah. Maka orang yang berzikir harus nampak dalam kesehariannya. Ada sebagian yang bertanya,
Kenapa katanya ada orang sudah zikir bertahun-tahun tetapi sombongnya tidak hilang. Sombong sekali. Padahal dia zikir bertahun-tahun. Maka nanti kita harus tanya, dia sombongnya itu sudah berapa tahun? Zikirnya ini sudah berapa tahun? Karena zikir itu, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Miftahul Falla wa Misbahul Arwah, zikir ini bisa membakar sifat tercela seperti api membakar sesuatu. Kalau yang dibakar itu misalnya, nah ini misalnya ya, apa namanya, tisu dibakar oleh korek api, itu bisa langsung terbakar karena tipis. Tapi kalau yang dibakar itu misalnya, nah ini misalnya batangan kayu, maka ini butuh waktu, nggak bisa langsung terbakar. Apalagi kalau yang dibakar itu adalah besi misalnya, batangan besi, apalagi batangan baja, maka butuh waktu lama. Bahkan kalau batangan besi ini tidak bisa apa namanya dibakar kecuali apinya ini harus kualitasnya ini 1000 derajat Celcius. Demikian juga dengan kolbu seseorang. Itu ada yang kolbunya itu tipis ya, kolbun rokik. Ya nggak banyak dosanya gitu ya, nggak banyak lalainya. Maka dia ketika bersentuhan zikir itu langsung cepat sekali terbakarnya. Tapi kalau sifat-sifat yang tidak baiknya ini sudah puluhan tahun gitu ya, misalnya bakhilnya itu sudah 50 tahun. Ketika zikir, kalau zikirnya sedikit, bakhilnya mungkin tidak terbakar. Hanya hangat gitu, hanya panas. Tapi kalau dia terus merutinkan, akhirnya bisa terbakar juga. Hanya butuh waktu yang lebih lama. Karena itu para guru-guru itu yang ahli, yang berpengalaman, itu bisa menilai murid-muridnya. Wah, ini sombongnya ini kuat sekali. Maka murid ini kadang disuruh melunakkan kesombongannya itu, disuruhnya melakukan hal-hal yang menurunkan egonya. Kadang kita melihat kenapa seseorang itu disuruh misalnya membersihkan dengan tangannya langsung dan lain sebagainya. Nah itu bisa menghilangkan sifat-sifat tercelanya. Nah ini jadi apapun zikir yang kita baca itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Ada orang yang tukang judi, dia disuruh banyak baca sholawat. Jadi sambil main judi itu sholawat aja nggak apa-apa. Akhirnya dia sholawatan terus. Sambil main judi saja bersolawat. Tapi titiknya itu dia dari penjudi ya, dari penjudi. Maka kemudian karena terus-terusan bersolawat, solawat ini berpengaruh terhadap jiwanya sehingga dia enggan hoream itu untuk bermain judi. Dia berhenti sendiri. Kemudian dia tiba-tiba bersemangat untuk mau ke masjid dan seterusnya. Akhirnya menjadi rajin berzikir. Nah ini adalah buah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat misalnya begini. Misalnya ada pertanyaan begini, boleh enggak? Kan misalnya anak remaja itu ya, misalnya suka lihat YouTube. Misalnya ngelihat yang porno, itu sudah jadi kebiasaannya. Lalu ada pertanyaan, boleh enggak sambil lihat YouTube porno itu baca sholawat atau baca zikir? Kira-kira boleh enggak?
Kalau saya berpendapat boleh. Karena daripada dia melihat itu 100% dengan membaca sholawat, tapi jangan dibalik ya. Boleh nggak baca sholawat sambil lihat? Nah itu tidak boleh. Kalau dia sudah terbiasa baca sholawat misalnya, boleh nggak sambil lihat misalnya video porno? Itu tidak boleh. Tapi kalau seorang yang rutin melihat video porno, kemudian boleh nggak? Bagus mana? Lihat video porno saja, murni, atau sambil baca sholawat? Kalau saya berpendapat bagusan sambil baca sholawat. Mudah-mudahan sholawatnya itu berpengaruh sehingga kemudian dia mau menghentikan kebiasaan yang tidak baiknya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofi dari zikir ini adalah, misalnya kita contohkan, karena zikir itu beda-beda ya. Misalnya zikir tahlil saja, cara bacanya kan beda-beda. Ada yang gerakannya itu, ada yang ada kanan kiri, ada dari bawah ke atas. Nah itu ada filosofinya itu. Kenapa membacanya itu seperti itu? Saya contohkan misalnya yang saya tahu, misalnya dalam misalnya tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah TKN Suryalaya, ketika membaca la ilaha illallah itu, gerakan kepalanya itu misalnya dari bawah pusar naik ke atas kepala itu. Ini karena kita lihat filosofinya ya. La, kemudian ilaha, gerakan kepalanya ke kanan, bahu kanan. Ilmu dari bahu kanan ke arah kiri. Ternyata setelah saya baca itu ada filosofinya. Misalnya dari bawah pusar sampai ke kepala, la itu pertama zikir ini bentengnya. Dibentengilah bagian-bagian tubuh yang kena itu supaya tidak melakukan kesalahan. Dari mulai bawah pusar dibentengi, jangan sampai melakukan yang salah. Naik ke atas perut, ini juga dibentengi, jangan sampai diisi dengan makanan maupun minuman yang haram. Naik lagi ke atas ke mulut, ini juga dibentengi, jangan sampai mengatakan sesuatu yang dilarang, jangan menyakiti orang. Kemudian naik ke atas hidung, jangan sampai mencium yang dilarang. Terus sampai ke otak, jangan menghayalkan sesuatu yang dilarang. Itu dari sisi membentengi. Dari sisi lain membakar, ya berarti misalnya perut dibakarlah, sebut saja dosa-dosa perut ini. Naik ke mulut, dosa-dosa mulut ya, berdusta, bergibah, ini juga dibakar. Kemudian ke hidung, dosanya hidung, termasuk ke otak ya. Dosa menghayalkan sesuatu yang dilarang, itu juga dibakar. Nah itu filosofi. Kenapa gerakannya seperti itu? Dan tiap mazhab sebut saja ya, kalau dalam fikih itu mazhab, kalau dalam tasawuf itu tarikat, itu ada filosofi-filosofinya. Kemudian ketika baca ilaha, kenapa ke kanan? Nah itu membentengi bagian-bagian yang kanan. Tangan kanannya, mata kanannya, tangan kanannya ya jangan sampai mengambil yang dilarang. Telinga kanan jangan sampai mendengar yang dilarang Allah. Kemudian juga kaki kanannya. Kemudian ilmu bergerak ke kiri, itu membentengi bagian-bagian yang ada anggota tubuh bagian kiri. Jadi nampak di situ ada taholli, pembersihan terhadap sifat-sifat tidak baik atau dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kemudian juga di situ ada proses tahalli. Bagaimana supaya lisannya ini kemudian hanya mau mengatakan yang baik-baik. Telinganya hanya mau mendengar yang baik-baik. Tangannya, kakinya hanya mau melangkah ke tempat yang baik-baik.
Nah ini antara lain filosofi dari gerakan zikirnya, bahwa zikir itu bergeraknya itu bukan tanpa makna. Demikian juga ketika kita baca la ilaha illallah misalnya, itu ada proses nafi dan isbat gitu ya. Nafi itu jadi meniadakan, kemudian isbat ini menetapkan. Sama dengan perjalanan manusia, itu juga ditiadakan dulu ya, diingkari, baru kemudian ditetapkan, itu dicari. Orang-orang yang berusaha menata dirinya pada awalnya mungkin akan diingkari. Tetapi kenapa diingkari? Karena jiwa-jiwanya atau sifat-sifatnya, sifat hewaninya masih ini. Karena itu ada lambang misalnya ulat menjadi kupu-kupu. Jadi ketika masih menjadi ulat, maka ulat ini menjijikkan. Sifatnya itu menyakitkan. Kita nempel saja dengan bulunya, kita bisa gatal. Tetapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, menjijikkannya itu hilang. Sama dengan jiwa kita juga. Mungkin kita masih memiliki jiwa ulat gitu ya. Jadi kita masih, lisan kita, ucapannya masih menyakiti orang lain. Perbuatan kita, orang dekat dengan kita, dia malah menjadi ada masalah gara-gara kita. Nah, ketika terus zikir ini dilakukan, diamalkan, maka ulat yang tadinya rakus ini, saya pernah lihat pohon pohon alpukat, itu daunnya itu dimakan oleh ulat itu langsung habis. Tetapi ketika ulat ini ingin jadi kupu-kupu, maka dia menahan sifat tidak baiknya, sifat rakusnya itu dia tahan. Berpuasa sampai dia diem sampai sekian hari, masuk ke dalam kepompong, lalu keluar menjadi kupu-kupu. Demikian juga dengan kita. Ketika kata-kata kita masih menyakiti orang lain, perbuatan kita mendatangkan hal yang tidak mengenakan orang lain, kemudian kita puasa. Bukan hanya menahan lapar, tetapi puasa itu kan menahan anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lisannya ditahan dari menyakiti, dari berghibah, dari berdusta, tangannya, matanya ditahan. Nah itu ketika berpuasa, maka dia bisa menjadi ulat. Dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang dan dikejar-kejar oleh anak-anak. Maka ada di hadis lain itu disebutkan, orang yang berzikir itu seperti pohon yang hijau. Sedangkan kasyajaratil khadra, sedangkan orang yang tidak berzikir seperti kasyajarah al-hashim, seperti pohon yang kering. Nah, pohon yang hijau ini adalah maksudnya dia bisa menjadi tempat bernaung. Dia bisa mengenyangkan. Jadi orang-orang yang berzikir itu diharapkan cirinya itu nampak. Kalau dia sudah menjadi ahli zikir, orang-orang yang punya masalah, yang sedang panas, ketika dekat dengannya, dia merasakan ketenangan, sejuk gitu. Dan orang-orang yang ruhaninya, ya jiwanya itu lapar, gelisah, resah, kemudian mendekat, maka mereka itu menjadi
mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti pohon-pohon rindang, ketika ada kambing yang lapar misalnya, dia datang, dia makan daun-daunnya, maka kambing ini menjadi kenyang. Atau ada kambing yang kepanasan, dia berteduh di bawah pohon rindang itu, dia merasakan kenyamanan. Nah, orang-orang yang berzikir oleh Nabi digambarkan kasyajaratil khadra, seperti pohon yang hijau, ya, pohon rindang, bisa menyejukkan kepada orang lain, bisa mengenyangkan orang-orang yang lapar. Jiwanya, ya, yang jiwanya sedang gelisah, bingung, sedih, itu ketika bertemu dengan ahli zikir, bahkan belum ngobrol, itu sudah merasakan ketenangan, kebahagiaan. Demikian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berzikir ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu dalam surat Toha Allah berfirman, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dia melakukan larangan Allah atau menjauhi perintah Allah, maka ma'isyahnya menjadi sempit. Ma'isyatan dongka, kehidupannya menjadi sempit, ya, menjadi bingung, tidak mendapatkan kedamaian. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi zikir ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan zikir ini sangat banyak. Orang boleh terserah mana yang paling disukainya. Oh, saya senangnya sholawat aja lah yang gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya nggak apa-apa. Gimana kalau diperbanyak, misalnya dari habis isya sampai subuh sholawatan, ya silakan aja. Asalkan kewajiban-kewajiban lain tetap bisa tidak terganggu. Karena saya baca itu hadis, misalnya sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini senang sholawat. Kira-kira sehari berapa banyak saya bersholawat kepadamu? Kata Nabi, masyikta. Maka terserah. Ya Rasulullah, ar-rubu. Saya akan bersholawat 1/4 malam. Kalau 1 malam 8 jam, saya mau 2 jam bersholawat kepadamu. Kata Nabi, masyikta, mangga silakan. Wa in zidta fa wa khairun laka. Tapi kalau ditambah, tentu akan lebih baik bagimu. Ya Rasulullah, saya akan baca sholawat sehari semalam sebanyak nisf, setengah malam. Jadi kalau 8 jam, saya mau baca sholawat 4 jam tiap malam. Kata Nabi, masyikta, silakan. Wa in zidta fa wa khairun laka. Kalau kamu tambah, lebih baik. Ya Rasulullah, saya akan bersolawat 2/3 malam. Terus Rasulullah bilang begitu, sampai kemudian kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, saya akan bersolawat sepanjang malam. Berarti 8 jam. Kata Rasulullah, idzan yakfika. Kalau kamu bersolawat 8 jam semalam, maka kau akan dicukupi. Ma'ahammaka amrod dunyaka wa akhiratak. Urusan dunia dan akhirat tidak ada yang akan membuatmu susah. Nah, jadi ada yang sholawat, ada yang istighfar, ada yang baca Quran, ada yang tahlil, ada yang, itu semuanya boleh saja kita pilih. Yang penting tadi ya, kewajiban-kewajiban yang lain tidak terganggu oleh zikir yang kita lakukan. Karena dulu ada
seorang sultan ya, raja Turki kalau nggak salah, sultan yang pertama itu bersolawatnya tuh sehari sampai 300.000 setiap hari, sehingga sampai pagi itu belum beres, orang-orang itu pada mau menghadap, mau mengadukan masalah, dia belum keluar kamar karena bersolawat. Maka kemudian suatu malam dia ditegur oleh Rasulullah melalui mimpi. Kenapa engkau belum keluar? Orang-orang menunggumu, mengadukan masalah dan lain sebagainya. Kata raja ini, ya Rasulullah, saya belum keluar kamar sebelum baca salawat 300.000 kali. Kata Rasulullah, sampai diajarin oleh Rasulullah dalam kisah itu ya, bacalah salawat ini, satu kalinya seperti kau membaca 100.000 salawat. Maka dia akhirnya baca, itu salawatnya disebutnya salawat sultan. Jadi misalnya, ya Allah berikan rahmat kepada Nabi sebanyak bilangan daun-daun. Ya Allah berikan rahmat dan salam kepada Nabi sebanyak bilangan napas orang-orang yang bersolawat, sebanyak bilangan napas orang-orang yang tidak bersolawat. Banyak itu bacanya, tapi hanya satu lembar. Nah akhirnya raja ini pun mengganti ya solawatnya yang 300.000 kali itu dengan 3 kali solawat yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bebas ya. Mau semalaman baca sholawat boleh, semalaman khatam Quran boleh. Habis isa jam 7 sampai subuh, baca Quran sampai khatam, silahkan saja. Yang penting tadi, kewajiban-kewajiban lain tidak terganggu. Misalnya kewajiban mencari nafkah. Kewajiban, ya kalau yang kerja berarti kewajiban kerja di kantor. Jadi kewajiban-kewajiban lain tidak terganggu. Kalau kita pilih misalnya nantilah waktu-waktu libur saja malam minggu mau baca Quran 1 juz, sekali khatam dalam semalaman ya boleh. Mau misalnya jadi itu disesuaikan dengan kondisi kita. Apapun zikir yang kita baca, baik sholawat, tahlil, baca Quran maupun zikir-zikir yang lain, Asmaul Husna. Karena semua zikir itu pada akhirnya berpengaruh mencetak jiwa kita supaya berakhlak mulia, supaya sifat-sifat hewani, sifat-sifat tercela di dalam diri kita bisa dihilangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dianugerahi taufik, kekuatan oleh Allah untuk memperbanyak zikir di tengah-tengah kesibukan kita. Bahkan bagi yang mungkin ada yang sering rapat, sebenarnya bisa sambil rapat kita bersolawat, berzikir, sambil jalan-jalan kita ada yang jalan kaki, nah itu bisa sambil berzikir, bisa istighfar, bisa sholawat, apa saja, supaya kita selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya selalu mengingat Allah, dan nanti seperti firman Allah, kita akan selalu diingat oleh Allah, diperhatikan, ditolong, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.